Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farida, kelas 3A dari D3 Keperawatan Untirta, Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolik batu ginjal atau sering disebut dengan kolik renal atau kolik ginjal. Definisinya atau pengertian dari kolik renal adalah rasa sakit yang hebat pada organ renal atau ginjal akibat dari gangguan pada ginjal, misalnya batu pada ginjal. Urolithiasis adalah batu atau kalkuli dibentuk dalam saluran kemih, mulai dari ginjal ke kandung kemih oleh kristalisasi dari substansi ekresi dalam urin. Batu saluran kemih atau BSK atau urolithiasis adalah pembentukan batu atau kalkuli di saluran kemih paling sering terbentuk di pelvis atau kalik. Selanjutnya, penyebab atau etiologinya. Terbentuk batu saluran kemih diduga ada hubungannya dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik infeksi, saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan lain yang masih belum terungkap secara epidemiologis. Terdapat beberapa faktor yang mempermudah terjadinya batu saluran kemih. Faktor itu meliputi faktor intrinsik, yaitu keadaan yang berasal dari tubuh seseorang, dan faktor ekstrinsik, yaitu pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Pada faktor intrinsik, yaitu antara lain yang pertama ada herediter atau keturunan. Penyakit ini diduga diturunkan dari orang tuanya. Selanjutnya ada umur. Pada umumnya batu terbentuk pada orang-orang yang lebih tua, di mana penyakit batu saluran kemih masih tetap jarang terjadi pada anak-anak. Selanjutnya ada jenis kelamin. Ada penelitian yang mengatakan bahwa prevalensi terjadi batu saluran kemih pada wanita dan pria adalah sama, tapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa pada pria resikonya lebih besar. Faktor ekstrinsiknya diantaranya ada geografi. Pada beberapa daerah menunjukkan angka kejadian batu saluran kemih yang lebih tinggi daripada daerah lain, sehingga dikenal sebagai daerah stone belt atau sabuk batu. Selanjutnya ada iklim dan temperatur. Ada beberapa penulis yang mengemukakan bahwa ada dampak perubahan iklim terhadap penyakit BSK. Selanjutnya ada asupan air. Kurangnya asupan air dan tinggi kadar mineral kalsium pada air yang dikonsumsi dapat meningkatkan insiden batu saluran kemih. Selain itu, jenis cairan yang diminum dapat memperbaiki masukan cairan yang kurang. Jus apel dan jus anggur juga dihubungkan dengan peningkatan resiko pembentukan batu. Sedangkan kopi, teh, dan bir dapat mengurangi resiko kejadian batu ginjal. Selanjutnya ada diet. Diet banyak purin, oksalat, dan kalsium mempermudah terjadinya penyakit batu saluran kemih. Perubahan gaya hidup dan pilihan asupan makanan adalah penyebab kemungkinan terjadinya peningkatan insiden dan prevalensi BSK. Selanjutnya ada pekerjaan. Penyakit ini sering dijumpai pada orang-orang pekerjaan banyak duduk atau kurang aktivitas atau sedentary life. Selanjutnya ada hiperkarsiuria. Kelainan ini dapat menyebabkan hematuria tanpa ditemukan pembentukan batu. Kejadian hematuria ini diduga disebabkan karena kerusakan jaringan lokal yang dipengaruhi oleh agregasi. Selanjutnya ada patofisiologi. Mekanisme terbentuknya batu pada kemih atau dikenal dengan urolithiasis sebelum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor predisposisi terjadi batu antara lain peningkatan konsentrasi larutan urin akibat dari intake cairan yang kurang dan juga peningkatan bahan-bahan organik akibat infeksi saluran kemih atau stasis urin menyajikan sarang untuk pembentukan batu. Nah, di sini ada pathway urolithiasis. Yang pertama, kolik renal atau kolik batu ginjal bisa disebabkan dari idiopatik. Selanjutnya terbentuknya kalkuli lalu terjadi kolik renal. Selanjutnya kolik renal bisa juga disebabkan diawal-mulakan dengan hiperparatiroidisme. Selanjutnya akan terjadi hiperkalsemia, lalu terjadi kalsifikal, lalu terbentuknya kalkuli, maka terjadinya kolik renal. Nah, selanjutnya ada imobilisasi yang lama, maka akan terjadi stasis urin dan lalu terjadi proses kristalisasi, lalu terbentuknya kalkuli, lalu terjadi kolik renal. Nah, selanjutnya itu ada intake cairan yang kurang. Di sini ada pengendapan urin meningkat, lalu terjadi pH urin menjadi asam, lalu terjadi proses kristalisasi, lalu terbentuknya kalkuli, maka terjadi kolik renal.
Selanjutnya ada aktivitas yang kurang, jadi pengendapan urin meningkat, pH urin asam, lalu terjadi proses kristalisasi, lalu terbentuknya kalkulin, lalu jadi kolik renal. Nah, di sini juga ada makanan tinggi kalsium, oksalat, dan purin. Terus kelebihan kalsium, oksalat, purin menjadi proses kristalisasi, lalu terbentuknya kalkulin, lalu terjadi kolik renal. Selanjutnya, kolik renal itu bisa diobatkan dengan pembedahan. Lalu kolik renal ini bisa menjadi diagnosa keperawatan kurang pengetahuan dan ansietas. Lalu kolik renal ini menjadi obstruksi saluran kemih, lalu terjadi pada menjadi batu ginjal, lalu nyeri mendadak dan menyebar. Kemudian episode kolik renal menjadi diagnosa nyeri akut, lalu bisa jadi timbul gejala gastrointestinal, yaitu nausea atau jadi mual. Selanjutnya ada batu pada ureter, terjadi mengiritasi endotel dan PD pada ureter. Terus selanjutnya ada pelepasan mediator inflamasi. Kemudian menjadi aktivasi asam atau akrihodanat, lalu merangsang termostat di hipotalamus, kemudian suhu tubuh meningkat, lalu terjadi hipertermia. Nah, di sini juga bisa terjadi resiko infeksi. Selanjutnya ada batu pada vesika urinaria, kemudian kandung kemih menjadi refleks ke ginjal, kemudian hidronefrosis, kemudian dilatasi ginjal dan jadi tekanan pada struktur ginjal, dilatasi tubuh ginjal, kemudian menjadi kerusakan fungsi ginjal. Nah, di sini juga ada leher kandung kemih, menjadi retensi urin, kemudian menjadi diagnosa gangguan eliminasi urin. Lalu, di sini juga di retensi urin bisa jadi sering kencing dan mengganggu tidur, jadi insomnia. Kemudian ada penata laksanaan. Yang pertama ada penata laksanaan medis. Batu dapat melewati saluran tanpa intervensi medis untuk menghilangkan obstruksi. Yang pertama ada farmakologi. Untuk mempertahankan pH urin, maka diberikan natrium bikarbonat untuk membuat urin lebih alkalin pada asam pencetus batu. Yang kedua, diberikan asam askorbat untuk membuat urin lebih asam pada alkalin pencetus batu. Nah, selanjutnya untuk mengurangi ekresi dari substansi pembentukan batu, diberikan diuretik tiazid untuk menurunkan ekresi kalsium. Yang kedua, diberikan allopurinol untuk mengatasi batu asam dengan menurunkan kadar asam urat plasma. Lalu, di medis juga pengangkatan batu melalui pembedahan. Yang pertama ada pyelolithotomy atau batu diangkat dari pelvis ginjal. Yang kedua ada uretolithotomy, batu diangkat dari ureter. Selanjutnya ada sistolithotomy, batu diangkat dari kandung kemih. Kemudian lithotripsy ultrasonik perkutan atau sering disebut PUL. Nah, selanjutnya ada terapi perlarutan menggunakan larutan kimia khusus batu yang dimasukkan melalui selang refractomy untuk mengirigasi area dan melarutkan batu. Selanjutnya, penata laksanaan keperawatan itu ditujukan untuk mengurangi rasa nyeri. Yang pertama, peredaan segera pada nyeri hebat karena kolik ureteral atau renal diatasi dengan analgesik narkotik. Kemudian pasien dilanjutkan untuk memilih posisi yang nyaman, lalu mandi air panas atau air hangat di area panggul dapat mengurangi nyerinya. Terus lalu masukkan cairan sepanjang hari mengurangi konsentrasi kristaloid urin, lalu mengencerkan urin dari dan menjamin haluaran urin yang besar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu foto ronsen DNO untuk memperlihatkan sebagian besar urolithiasis. Yang kedua ada urografi ekretori untuk membantu memastikan diagnosis dan menentukan ukuran dan lokasi batu. Selanjutnya ada USG ginjal untuk mendeteksi perubahan obstruksi seperti hidronefrosis unilateral atau bilateral dan melihat batu radiolucen yang tidak tampak pada foto BNO. BNO itu atau abdomen. Nah, selanjutnya ada kultur urin yang memperlihatkan piuria, yaitu tanda infeksi saluran kemih. Selanjutnya koleksi urin 24 jam untuk menentukan tingkat ekresi kalsium oksalat, fosfor, dan asam dalam urin. Selanjutnya ada analisis batu untuk mengetahui kandungan mineral-mineralnya. Selanjutnya ada pemeriksaan serial kadar kalsium fosfor untuk mendiagnosis hiperparatiroidisme dan peningkatan kalsium terhadap protein serum normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kadar protein darah untuk menentukan kadar kalsium bebas yang tidak terikat dengan protein.
Selanjutnya ada pengkajian. Contoh kasus fiktifnya yaitu seorang pasien datang ke UGD pada tanggal 3 September 2021 dengan keluhan nyeri pada bagian pinggang sebelah kanan dan menjalar ke seluruh kemih. Nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 4, dan pasien menyatakan nyerinya terasa kadang-kadang dengan diagnosa medis kolik batu ginjal atau kolik renal atau kolik ginjal. Nah, pengkajian ABCD-nya yang pertama ada airway. Jalan itu terdapat jalan napas bersih, kemudian tidak terdengar adanya bunyi napas rabi, tidak ada jejes badan daerah dada. Selanjutnya pemeriksaan breathing. Ditemukan peningkatan frekuensi napas, napas dangkal, distress pernapasan seperti pernapasan cuping hidung, takipnia, dan retraksi. Selanjutnya ditemukan menggunakan otot-otot pernapasan dan kesulitan bernapas, lalu terjadi cyanosis. Selanjutnya pemeriksaan circulation. Penurunan curah jantung. Ditemukan penurunan curah jantung seperti gelisah, letargi, dan takikardia. Selanjutnya pemeriksaan disability. Kesadaran kompos mentis dalam GCS 15. Selanjutnya ada exposure. Ditemukan mengeluh nyeri di daerah pinggang sebelah kanan dan tampak meringis. Diagnosa keperawatannya, yang pertama gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi kandung kemih, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen penyedara fisiologis, yang ketiga ada nausea atau mual muntah berhubungan dengan gangguan biokimia atau kolik batu ginjal, yang keempat ada gangguan pola tidur, yang kelima hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, yang keenam resiko infeksi. Selanjutnya tujuannya yaitu atau standar luaran keperawatan internasional atau Indonesia. Yang pertama ada dengan diagnosa gangguan eliminasi urin, dengan SLKI-nya eliminasi urin. Setelah dilakukan tindakan teratasi dengan kriteria hasil, sensasi berkemih meningkat, desakan berkemih menurun, distensi kandung kemih menurun, frekuensi BAK membaik. Selanjutnya nyeri dengan diagnosa nyeri akut dan SLKI-nya tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan nyeri akut teratasi dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan gelisah menurun. Selanjutnya di sini ada intervensi keperawatan atau SIKI. Yang pertama ada gangguan eliminasi urin dengan SIKI-nya manajemen eliminasi urin. Observasi, identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Yang ketiga, monitor eliminasi urin, misalnya frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna. Selanjutnya ada terapeutik. Yang pertama, catat waktu-waktu dalam haluaran berkemih. Yang ketiga, batasi asupan cairan jika perlu. Yang ketiga, ambil sampel urin tengah atau midstream atau kultur. Selanjutnya ada edukasi. Yang pertama, ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Yang kedua, ajarkan mengukur asupan cairan dan haluan urin. Yang ketiga, ajarkan mengenali tanda dan berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih. Yang keempat, ada anjurkan mengurangi minum menjelang tidur. Selanjutnya kolaborasi pemberian obat suppositoria uretra. Dan diagnosa yang kedua yaitu ada nyeri akut dengan SIKI-nya manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Selanjutnya identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, selanjutnya identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Identifikasi pengetahuan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Selanjutnya ada terapeutik. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Di edukasinya, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan menggunakan analgetik secara tepat, lalu ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.